Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Baiklah, pada video ini saya akan memaparkan materi tentang neuroscience. Selamat menyaksikan. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Asriani S dengan NIM 20040950132, kelas 20A, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas mengenai pendidikan neuroscience pendidikan. Pendidikan mengandung makna bahwa manusia menjadi makhluk yang terbimbing di samping sebagai kekurangan di mana dituntut untuk senantiasa belajar dan mengajarkan kebaikan dalam kehidupan dengan lautan ilmu pengetahuan yang tak terbatas. Konsepsi belajar dalam pendidikan adalah tahu dan paham terhadap apa yang ada bahkan yang tak terlihat atau yang biasa kita sebut dengan gaib. Selama ini, otak sebagai alat berpikir manusia dipahami secara biologis semata. Persepsi yang banyak dipahami sebagian besar orang adalah bahwa perilaku manusia terlahir karena dua dorongan, yaitu otak yang memproduksi akal dan hati yang mempresentasikan perasaan. Otak dianggap sebagai sesuatu yang nyata, sedangkan hati disebut sebagai yang terpendam. Penemuan mutakhir dalam neuroscience semakin membuktikan bahwa bagian-bagian tertentu otak bertanggung jawab dalam menata jenis-jenis kecerdasan manusia. Kecerdasan matematika dan bahasa berpusat di otak kiri, meskipun untuk matematika tidak terpusat secara tegas di otak kiri. Materi selanjutnya yaitu, ada apa sih dengan otak? Otak adalah salah satu organ yang fungsinya sangat vital bagi manusia. Otak terdiri atas beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Setiap bagian otak memiliki tugas tertentu yang mempengaruhi sistem kerja berbagai organ tubuh kita. Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak atau meninges dan tulang tengkorak, serta terhubung ke saraf tulang belakang. Bersama saraf tulang belakang, otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun semua sistem saraf pusat atau SSP. Sistem saraf inilah yang kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi untuk memberi kemampuan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, dan bernafas hingga makan dan minum. Begitulah betapa pentingnya otak dalam sistem tubuh manusia, sehingga perlu dipahami meski hanya berupa konsep dasarnya yang setidaknya dapat memberikan suatu wawasan mengenai otak kepada kita. Materi selanjutnya yaitu memasyarakatkan neuroscience dan meneurosainskan masyarakat. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Sigma Innovation yang judulnya Manfaat Belajar dengan Konsep Neuroscience dalam Mendidik Anak Generasi Alpha, dikatakan bahwa ketika anak berusia 3 tahun, sel otaknya telah membentuk sekitar 1000 triliun jaringan koneksi atau sinapsis, 2 kali lipat jumlahnya dibandingkan yang ada di sel otak orang dewasa. Saat orang tua memberikan rangsangan atau stimulus pada anak, sambungan baru terbentuk di otaknya, bahkan memperkuat sambungan yang telah ada. Inilah mengapa peranan orang tua dibutuhkan di masa keemasan anak. Semua yang terkait, terutama orang tua dan pendidik, tidak boleh gegabah memilih stimulus yang akan diberikan bagi buah hatinya. Rancang sejak anak berada dalam kandungan dan di 3 tahun pertama masa hidupnya. Otak kiri adalah pusat kecerdasan matematika dan bahasa. Meski untuk kemampuan matematika tidak melulu berada di otak kiri,
sedangkan kemampuan berbahasa berada di bagian Wernicke dan Broca pada otak. Kemampuan bermusik dan spasial terletak di otak kanan. Kecerdasan yang dimiliki para atlet atau disebut kinestetik berada di motorik korteks cerebri. Kecerdasan yang berhubungan dengan interaksi antar manusia dan intrapribadi ditata pada sistem limbik dan dihubungkan oleh lobus prefrontal dan temporal atau area pada otak manusia. Teori Gardner tentang kecerdasan jamak ini memiliki dampak penting pada bagaimana kita berpikir tentang kecerdasan manusia yang faktanya sangat beragam. Tidak hanya berfokus pada satu ukuran kemampuan kognitif manusia, akan sangat membantu untuk mempertimbangkan semua kekuatan mental yang berbeda yang dimiliki oleh seseorang. Inilah manfaat utama dari belajar dengan konsep neuroscience. Orang tua dapat mengenali kecerdasan atau kemampuan yang menonjol pada anak, sehingga anak bisa diarahkan untuk menggali serta mensyukuri bakatnya tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu neuroscience di dunia akademik. Mengingat arti pentingnya eksistensi neuroscience ini, maka kurang lebih 10 tahun terakhir mulai dimasukkan dalam kurikulum perguruan tinggi, khususnya di lembaga keguruan sebagai bahan untuk memperkenalkan dan memahami ilmu neuroscience bagi calon guru. Pada perkembangan dekade terakhir, neuroscience menjadi bagian dari kurikulum dalam pendidikan, terutama yang terkait dengan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Hal ini tentu akan mempercepat arus pemikiran tentang neuroscience, khususnya bagi mahasiswa kependidikan yang berorientasi menjadi tenaga kependidikan. Materi yang terakhir yaitu mengenai ruang lingkup kajian buku neuroscience. Buku neuroscience menjiwai sistem dan saraf dan otak ini terdiri dari beberapa kajian, berupa yang pertama, konsep neuroscience mengkaji tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan beberapa penerapan neuroscience dalam kehidupan. Yang kedua, sejarah perkembangan neuroscience berupa pembahasan neuroscience klasik, modern, dan perkembangan neuroscience di Indonesia. Yang ketiga, otak sebagai pusat saraf membahas tentang pengertian sistem saraf dan klasifikasi sistem saraf. Yang keempat, tumbuh kembang otak membahas tentang perkembangan otak sejak janin sampai dengan perkembangan otak di masa lansia. Ruang lingkup kajian selanjutnya yaitu anatomi dan fisiologi otak, pengertian anatomi, fungsi, dan sistem limbik. Yang keenam yaitu transmisi otak, membahas tentang neurotransmitter sebagai transmisi otak dan jenis-jenis neurotransmitter. Yang ketujuh yaitu memori dan kapasitas otak, membahas tentang pengertian, proses, dan penjelasan lainnya tentang memori manusia serta teori lupa. Yang kedelapan yaitu hemisfer. Otak terdiri atas pembahasan mengenai pengertian dan sejarah pemisahan fungsi. Yang selanjutnya yaitu fakta dan mitos otak, membahas tentang pengertian sejumlah hal yang disebut fakta dan mitos tentang otak manusia. Yang ke-10 yaitu kajian otak pria dan wanita, perbandingan antara otak pria dan wanita yang ditinjau dari berbagai aspek. Yang ke-11, kebiasaan yang merusak otak, membahas tentang perilaku dan lingkungan yang menjadi kebiasaan yang berpengaruh terhadap timbulnya kelainan sistem saraf dan otak. 12. Kelainan saraf dan otak, membahas tentang jenis kelainan atau gangguan sistem saraf, tentang konsepsi, penyebab, gejala, dan diagnosis gangguan kelainan otak dan sistem saraf. 13 yaitu jenis pemeriksaan saraf dan otak, membahas prosedur pemeriksaan kelainan otak dan sistem saraf serta jenis-jenis pemeriksaan medis pada kelainan atau gangguan penyakit otak dan sistem saraf. Kajian yang 14 yaitu nutrisi bagi otak, membahas tentang konsep nutrisi, gizi, dan vitamin yang mendukung metabolisme otak.
15 yaitu pembelajaran ramah otak, model-model, serta metode pembelajaran yang ramah otak. Ruang lingkup kajian yang terakhir yaitu pengasuhan berbasis otak, membahas tentang jenis-jenis pengasuhan, style atau cara pengasuhan, serta hal-hal yang terkait dengan pengasuhan berbasis otak, yakni tren neuroparenting. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.